Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, bagian pengadaan barang dan jasa unit kerja pengadaan barang atau jasa UKPJ, menggelar kegiatan monitoring evaluasi penerapan e-katalog bagi penyedia katalog legal di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKKP Nomor 122 Tahun 2022. Yepi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan, tahun ini ada 3 etalase e-katalog yang diwajibkan. Vendor dalam e-katalog saat ini sudah berjumlah 200. Harapannya ke depan dapat semakin banyak vendor yang masuk mulai dari berbagai bidang seperti kontraktor, bengkel, toko, berbagai bidang dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakaria dari PT Media Sampit Televisi atau Sampit Televisi. Yang pertama, saya mengikuti Zoom di LKPP. Lupa saya waktunya. Itu keterkaitan antara lembaga penyiaran. Jadi lembaga penyiaran di Indonesia itu pertama adalah LPP, Lembaga Penyiaran Publik, itu TVRI dan RRI. Terus yang kedua itu adalah Lembaga Penyiaran Komunitas LPK. Terus yang ketiga itu Lembaga Penyiaran Swasta LPS. Lembaga Penyiaran Swasta LPS itu RCTI, Sampit TV, Daya TV, itu LPS. Terus Lembaga Penyiaran Berlangganan itu adalah satelit dan TV kabel yang sekarang sering disebut TV kabel. Di KBLI saya tanyakan, ya kan? Itu mengapa kok sama? Padahal di dalam tata aturan 32 terus dijabarkan lagi di dalam keterbukaan informasi publik 14, terus dibuka lagi permen yang terakhir itu nomor 11, itu sangat berbeda. Di mana lembaga penyiaran berlangganan itu adalah operator, distributor, semacam ya toko itu saya distributor barang A, kopi B, kopi C dan sebagainya. Makanya lembaga penyiaran berlangganan TV kabel itu adalah usahanya banyak. Satu usaha di dalamnya ada 9 sampai 50 channel. Itulah yang namanya distributor. Beda dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta di dalam Undang-Undang 32 itu dibagi dua, nasional dan lokal. Nasional itu adalah yang berada kantornya di ibu kota negara, itu jelas pasarnya. Terus lembaga televisi lokal itu ada di ibu kota provinsi dan kabupaten. Nah sekarang, terutama Bapak yang dari TPSI, Bapak Adu, mengapa TV kabel bisa masuk sebagai produk pembuatan film dan pemrograman TV? Nah ini beda, karena dia distributor. Akhirnya perjalanannya produk daripada TV kabel atau itu satelit dibiayai oleh pemerintah, akhirnya itu menjadi aset pemerintah kan, dan biaya aset pemerintah berarti dijual lagi oleh ke masyarakat melalui jaringan kabel. Itu sudah satu pelanggaran. Dibiayai kalian produksi berita, habis itu dijual berita. Karena apa? TV kabel yang berlangganan yang akan bisa menikmati. Kita bisa diskusi nanti, kita buka, karena dulu saya kali sunat itu tentang perizinan penyiaran. Saya apa persis apa yang dimaksud itu. Kembali lagi ke sini, ya. Kembali di sini yang saya ingatkan nanti, mengapa itu bisa masuk ke dalam e-katalog. Boleh dia masuk ke dalam e-katalog, tapi adalah memasarkan, mencari pelanggan.
Itu satu. Yang kedua, keterkaitan dengan PKAD, ya kan? Kami sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, selesai, DPR sudah selesai, ya. Tapi sampai saat sekarang belum dibayar, karena mau dibayar dari anggaran lain. Kami ini media, ibaratnya kalau dibayar dari saya ini dibayar harusnya itu ada anggaran untuk media, dibayar dari hal lain listrik atau lain, ya kami nggak bisa. Itu nanti kita akhirnya juga kembalikan uangnya kalau jadi temuan. Itu yang tambah lagi satu lagi. Kemarin di BPK investigasi keterkaitan dengan lembaga penyiaran. 2 hari kami jelaskan juga bahwa seyuknya sekarang sampai televisi harus melakukan e-katalog di seluruh kabupaten se-Kalimantan Tengah, bahkan seluruh provinsi di Indonesia. Katalog di Kotim seperti apa sejauh ini? Jadi hari ini kan kita melaksanakan khususnya vendor-vendor yang memang sudah terdaftar dan memang sudah proses transaksi dengan katalog lokal kita sampai dengan bulan Oktober ini, ya memang capaiannya sudah cukup baik, tapi memang harus kita tingkatkan lagi ke depannya. Jadi kayak contoh tahun ini kita baru mewajibkan 3 katalog nih, 3 etalase katalog. Tahun depan itu target kita sudah mewajibkan 10 etalase, dan di sini mungkin ya kalau media kan tahun ini belum diwajibkan, tahun depan kita sudah bicara media nih wajib nih, sudah diproses melalui katalog karena dari animo kalau untuk media sendiri ini terhitung yang terbesar nih kalau untuk di katalog. Jadi vendor yang terdaftar untuk media ini sudah 50 lebih kalau tidak salah sekarang di katalog, ya mudah-mudahan itu bisa mendorong proses transaksi kita menjadi lebih baik, dan mungkin kedepannya ya memang kita nih coba mengkaji ibaratnya kayak contoh apakah cuma Kominfo yang bertransaksi terkait masalah media ini dengan urusan media. Pada prinsipnya sebenarnya kayak misalnya contoh pembuatan iklan, pembuatan video, atau pembuatan video promosi segala itu kan kayak kemarin kami komunikasi dengan pariwisata, mereka juga bisa. Nah ini makanya katalog ini sebenarnya upaya kita untuk membuka apa aja sih peluang belanja pemerintah yang bisa kita laksanakan berbasis katalog. Makanya anggaran kita ini kan banyak kaku ya, contoh kayak tadi bilang makan itu kok cara berpikirnya masih kotak kayak gitu misalnya di anggaran kita, padahal sebenarnya kalau kita rancang makan ada nang prasmanan, nah itu dan sekarang katalog sudah mendorong itu, paket prasmanan sudah ada di katalog ibaratnya. Jadi supaya yang realnya kayak apa itu yang bisa kita laksanakan, selain memang pengelolaan kendali ibaratnya meningkatkan profesionalisme rekan-rekan vendor katalog ini, itu jadi perhatian kita juga di tahun-tahun ke depan karena memang mayoritas UMKM. Kalau dari gimana target produk gimana? Target produk sendiri dulu di tahun 2022 itu pernah ada target kan 1000, ya, sudah tercapai. Kalau untuk kita sendiri sampai dengan hari ini produk di Kotim ini produk lah, jadi bukan vendor. Produk itu sudah 3.860-an. Kalau dari roadmap kita di tim P3DN terkait produk katalog tahun ini kita targetnya menambah 2.000 produk, itu sudah tercapai karena kita sudah menambahkan dari 1.200 tahun kemarin, tahun ini 2.400 sudah masuk. Tahun depan kita punya target itu tadi dengan menambah lebih banyak katalog yang diwajibkan. Ini tadi target kita di tahun depan itu mungkin kita bisa menambah 2.500 ya, tapi kami optimis terusnya kalau memang 7 etalase bisa dibuka jadi wajib, kayaknya itu bukan hal yang sulit untuk bisa dicapai. Dengan jumlah berapa vendor ini? Kalau untuk vendor kita sendiri, kalau hasil dari pengecekan kami sampai sejauh ini dari pengkondisian wajib tiga katalog etalase ini tadi, misalnya kita baru sih sebenarnya bahasa kasarnya ini baru punya misalnya kurang lebih 200-an. Harapannya mungkin kalau tahun depan kita sudah bisa bengkel masuk, mungkin kontraktor beberapa juga sudah mulai masuk, toko kelontong itu kan bisa masuk untuk berjualan material atau bahan pokok. Karena sebenarnya harapannya contoh seperti operasi pasar murah ya belanjanya di katalog lah ibaratnya gitu ya, tinggal tokonya aja masuk di situ. Itu hal-hal itu mungkin bisa nanti mendorong kalau untuk baik itu produk maupun vendor di tahun depan kita bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau evaluasi itu rata-rata yang mungkin masih jadi kendala bagi vendor?
karena ini proses belajar. Nah, di tahun pertama kita mencoba untuk mendorong apa rekan-rekan ini ya, value for money-nya, kalau saya boleh bilang tuh value for money-nya tuh ibaratnya ini produk harganya berapa, spesifikasinya bagaimana, itu kadang-kadang rekan-rekan masih belum lari ke sana ibaratnya. Spesifikasi ini sebenarnya adalah dasar bahwa tuh harganya segitu karena speknya ini. Nah, untuk sementara saat ini rekan-rekan ini kalau mengisi spesifikasi masih sebatas yang penting terisi. Ya, kayak contoh tadi ada makanan yang sudah tayang TKDN-nya, padahal sebenarnya kita belum punya tuh ibaratnya. Nah, jadi kalau memang belum punya ya nggak apa-apa, jangan diisi. Tapi kalau kita sudah punya, tolong itu diisi. Termasuk juga kita meningkatkan kayak contoh sertifikasi. Kalau fokus kami di makan minum ya, karena kita pengen membenahi tahun ini supaya lebih baik di tahun depan ya, sertifikat kayak sertifikat halal, sertifikat apa like higienis itu coba kita dorong untuk nanti harus dipenuhi supaya nanti masuk di dalam spesifikasi yang ditawarkan oleh vendor. Oke. Sedangkan untuk media sudah ada 50 lebih vendor yang terdaftar dan masuk animo terbesar dengan menggunakan e-katalog. Diharapkan bisa mendorong proses transaksi agar menjadi lebih baik. Yepi menyebutkan saat ini sudah ada sekitar 3.860 produk yang ada di e-katalog dari target tahun 2022 yaitu 1.000 produk dan 2023 dengan tambahan 2.400 produk. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nurdianto, Sapi TV mengabarkan.